Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman semua ya. Mungkin video kali ini kita mungkin sama-sama kembali refresh pengetahuan tentang oli. Apa sih itu oli? Dimana kita bisa lihat ya, fungsi oli pelumas secara umum. Pertama, oli sebagai pelumas. Kedua, di mana oli juga sebagai penyekat. Selanjutnya, oli juga sebagai media pendingin ya. Bukan hanya sebagai pelumas atau penyekat, ternyata oli juga sebagai pendingin. Kemudian oli juga sebagai bantalan untuk komponen ya yang akan bersinggungan. Kemudian oli juga sebagai media anti karat. Ternyata juga oli juga sebagai pembersih ya untuk dalam komponen. Selanjutnya oli juga sebagai pemindah tenaga. Ya, kita tahu sendiri ya, dimana seperti komponen-komponen bergerak seperti contohnya di alat berat ya, hidrolik, dimana oli juga sebagai pemindah tenaga untuk menggerakkan komponennya yang akan kita gerakkan ya. Berikut adalah jenis-jenis oli ya secara umum, yaitu hydraulic oil, engine oil, gear oil, dan automatic transmission fluid oil, dan brake oil. Untuk hydraulic oil yang kita tahu sendiri untuk seperti alat penggerak seperti ekskavator. Kemudian untuk engine oil contohnya ya seperti engine motor, mobil, alat berat. Kemudian gear oil itu sebagai contoh ya untuk media penggerak, untuk komponen penggerak contohnya diferensial, itu dia menggunakan gear oil atau final drive. Untuk automatic transmission fluid oil itu biasa kita tahu itu ya untuk transmisi ya, untuk pemindah fluida atau tenaga ya untuk oli. Kemudian kita ke brake oil ya, dimana oli ini berfungsi sebagai media rem juga ya, untuk rem untuk kendaraan misalnya ya. Selanjutnya kita mungkin ke klasifikasi oli ya. Ya, ini berikut klasifikasi oli ya. Untuk engine oil ya, kita bisa lihat ya kodenya ya. Ada CA, CB, CC, CD sampai CF ya. Kemudian atau API size 1050 ya. Kemudian hydraulic oil sebagai ISO FG ya, strip 32 sampai ISO FG sampai strip 1500. Kemudian gear oli itu ACMA GL strip 1 sampai GL strip 8A ya, atau SAE 60 sampai 250. Biasa kan kita pakai untuk final drive sih oli SAE 90 ya atau 140. Ini berikut juga oil performance klasifikasi ya. Kita bisa lihat di tabel SAE atau API ya. Klasifikasi untuk diesel engine itu makin ke sana makin ke kanan itu ya, berarti untuk alat berat ya kodenya ya. Kemudian untuk ini berikut tabel untuk viskositas dan quality ya. Klasifikasi by the SAE ya, the Society of Automatic Engineer.
Kita bisa lihat tabelnya untuk derajat maksimumnya ya. Sampai 0 W sampai 30. Ya, kita bisa lihat catatannya ya, note. Kita bisa perhatikan tabelnya. Kita ke standar kekentalan hidrolik oil ya, yaitu ISO FIGI, International Society of Organization Viscositas untuk grade. Kita kan sering pakai multigrade ya untuk oleh 10W30 untuk hidrolik ya, yang disarankan. Untuk standar kekentalan oli biasa disebut dengan SAE ya, SAE Society of Automatic Engineer. Untuk multigrade oli yang mempunyai sifat kekentalannya dapat menyesuaikan dengan perubahan temperatur. Contoh pada oli SAE 20W/50. Artinya dalam ambient temperatur 20 derajat Celcius, oli tersebut mempunyai sifat kekentalan SAE 20W. Tapi pada saat temperatur 100 derajat Celcius, oli tersebut akan mempunyai sifat kekentalan menjadi SAE 50. Berikut tabelnya ya. Kemudian ke pengertian tentang kontaminasi dan deteriorasi. Ini kita harus pahami juga ya. Makanya kita selalu menjaga untuk oli ya. Kontaminasi peristiwa rusaknya oli biasa karena adanya pengaruh dari luar sistem. Sedangkan untuk deteriorasi adalah peristiwa rusaknya oli karena pengaruh dari dalam sistem. Ini contoh ya, penyebab kontaminasi biasa ada dari debu, kotoran, air dan sebagainya. Sedangkan untuk penyebab deteriorasi biasa di dalam komponen sendiri itu ya, yaitu karena ada proses pembakaran, kemudian ada beroperasinya karena temperatur tinggi dan terjadinya reaksi kimia. Berikut aplikasi oli yang terhadap pengaruh temperatur ya. Untuk oli engine ya, ambient temperatur minus 110 derajat Celcius sampai 10 Celcius, biasa kita sih disarankan untuk menggunakan SAE 10W. Sedangkan untuk ambient temperatur 0 sampai 30 derajat Celcius biasa kita disarankan ya gunakan untuk SAE 30. Apabila memakai multigrade oli, daksi kedua contoh ambient temperatur tersebut, maka kita harus menggunakan oli SAE W30. Biasa kita bisa baca dengan OMM ya, operational dan maintenance manual. Setiap komponen pasti dia punya OMM sih, standar sih. Kemudian ke pengertian oksidasi dan demolibility. Oksidasi adalah suatu peristiwa kimia sebagai berikut: oli plus 02 dapat panas di atas 50 derajat Celcius menjadi CO2 plus H2O. Sedangkan demolibility adalah kemampuan oli memisahkan dirinya dari terhadap air. Untuk artis viskositas indeks adalah suatu angka yang menunjukkan ketahanan dan kestabilisan oli terhadap perubahan temperatur. Angka viskositas indeks sangat bervariasi sebagai berikut. Viskositas 1
1 sampai 29 itu rendah, kemudian 30 sampai 79 itu sedang, 80 ke 100 itu tinggi, kemudian 100 ke atasnya lagi itu sangat baik. Maka kita selalu disarankan untuk menggunakan F1 yang berkisar antara 90 ya sampai 100. Kemudian mengapa sih harus ganti oli ya? Kenapa ya? Dari tadi yang sebelumnya, karena oli itu pasti akan mengalami kerusakan ya. Ada perubahan kekentalannya pasti berubah. Contoh oksidasi ya tidak bisa dihindari. Ada timbulnya kontaminasi juga, deteriorisasi. Sedangkan angka TBN-nya turun. Ya nanti kita jelaskan ya apa itu TBN ya. Sedangkan cara penanganan oli, cara penyimpanan oli harus terlindung dan tertutup ya terhadap sinar matahari dan hujan. Kemudian cara pengisiannya jangan membiarkan pipa isap pump oli itu menyentuh dasar drum ya pada saat pengisian. Oli betul-betul bersih. Pipa oli harus selalu bersih. Kalau bisa jangan campur dengan pompa solar. Fungsi dan adiktif asli dari oli ya. Pengertian adiktif ya adalah zat campuran yang ditambahkan pada base oil untuk mempertinggi ketahanan dan kemampuan oli. Biasa fungsi adiktif itu bermacam-macam seperti tahan terhadap temperatur tinggi, oilness yaitu anti busa dan sebagainya. Ini berikut tabel deteriorisasi limit ya untuk engine oil. Nah ini ini kita bisa lihat ya, contoh dari engine Komatsu ya. Deteriorisasi limited. Ya ini yang tadi ya TBN ya. Apa sih TBN, total base number ya. Arti dan tujuan TBN adalah untuk menunjukkan banyaknya unsur kandungan basah di dalam oli. Jadi TBN itu ya kita bisa tahu ya kandungan basah di dalam oli ya, angka TBN-nya. Tujuan TBN adalah untuk menetralkan asam yang timbul di dalam oli karena pengaruh kadar sulfur yang pada fuel. Reaksi di mana reaksinya biasa baru sebagai berikut. S plus 02 Nah, sedangkan oli yang terpakai maka angka TBN-nya akan terus menurun. Untuk Indonesia angka minimumnya diizinkan hanya 12. Ini ya pengertian oli sintetik. Ada oli yang menggunakan base oil yang bukan grade oil. Banyak minyak ewati dan hewani. Tapi dibuat khusus secara kimia sehingga biasa mempunyai ketahanan dan kemampuan yang sangat lebih baik. Contoh top 1, kita biasa dengar ya untuk oli motor ya. Top 1, power up, omega dan lain-lain. Ya berikut saya bisa sedikit review ya teman-teman. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.